bagaimana mungkin peraturan yang di bawah bertentangan dengan yang di atasnya. Artinya, kalau yang di atasnya sudah untuk sebagian klaster, tapi untuk sebagian lagi belum tentu. Karena dia akan mengikutkan, dia akan menjabarkan apa yang salah di Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, lagi-lagi harus kami katakan, debat terbuka ini tidak menyimpulkan apapun, sehingga kami mungkin berharap ada debat lagi untuk lebih kepada bagaimana mengarahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih dikaji lebih dalam lagi dan tidak liar dalam aspek apapun, tapi lebih kepada hal-hal yang betul-betul spesifik seperti yang tadi logika yang kita katakan, apakah memang benar Undang-Undang Cipta Kerja ini mengundang investasi untuk membangun perekonomian Indonesia, atau sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah kitab suci para oligarki yang ada di Indonesia. Terakhir saya mau mengutip apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, dunia ini cukup untuk banyak orang, tapi nggak cukup untuk 5 orang yang rakus. Saya nggak tahu apakah 5 orang itu ada di Indonesia. Demikian dari kami, atas pertanyaan yang kami ucapkan, sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih. PMI, silakan closing statement, 1 menit. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebagai closing, saya rasa kalau kita tidak puas, saya yakin memang ini wajar dan biasa saja, karena abang juga kan bukan alat pemuas gitu bang. Tetapi mohon didekatkan ketua mic-nya, kalau kedengaran, silakan. Nggak perlu diulang ya. Pertama, saya sangat mengapresiasi atas nama kelembagaan, atas kehadiran abang sebagai senior Cipayung, dan saya hanya mengingatkan bahwa Cipayung dibentuk bukan dari ruang kosong, tetapi ada cita-cita Indonesia yang dicita-citakan. Nah, menurut hemat kami, Undang-Undang Cipta Kerja ini jauh melenceng dari apa yang menjadi cita-cita Indonesia yang dirumuskan oleh pendiri kita Cipayung pada tahun 70-an itu. Mungkin itu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kami, silakan closing statement, 1 menit. Hidup mahasiswa. Allahu Akbar. Ada 2 hal yang kami pandang inherent di dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, kita terima sekarang dia adalah undang-undang. Yang pertama, secara inherent, Omnibus Law adalah satu teknik perundang-undangan yang anti kritik. Dan itu sudah tidak bisa diubah. Dan secara praktikal di seluruh dunia, Omnibus Law adalah anti kritik. Yang kedua, Omnibus Law secara inherent berisi politik hukum deregulasi ekonomi. Yang kemudian konsep deregulasi ekonomi ini diturunkan dalam 2 jenis perumusan norma yang sangat menyakitkan rakyat. Oke. Yang pertama, konsepnya adalah deregulasinya berbentuk pemangkasan pasal-pasal yang itu benar-benar melindungi rakyat sebenarnya. Dan kita juga ingin menyatakan kekecewaan kepada pemerintah karena ternyata selama ini pemerintah menyampaikan satu penjelasan yang ternyata misinformasi gitu. Contohnya dalam dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa pasal 88 itu diubah, sementara pasal-pasal lain tidak diubah sehingga tidak mengubah upah untuk hak istirahat. Tapi pada kenyataannya hak istirahat memang kemudian menjadi rancu atas perubahan pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua, Omnibus Law menciptakan cek kosong. Jadi langkah deregulasi yang kedua adalah menimbulkan cek kosong dengan ratus-ratus amanat atau delegasi pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Dan kalau misalkan dikatakan bahwa ini adalah kemudian untuk menyelesaikan hyperregulasi dan juga untuk menghilangkan korupsi, kita justru menyatakan sebaliknya. Pernyataan itu adalah kontradiktif karena pada kenyataannya cek kosong yang seperti ini justru menimbulkan level korupsi yang lebih tinggi lagi. Bukan cuma level korupsi di perizinan, tapi level korupsi di regulasi. Jadi dengan demikian kami ingin simpulkan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menyatakan bahwa kita akan menolak semua langkah-langkah untuk kemudian berkontribusi dalam pembentukan peraturan pemerintah. Karena berkontribusi dalam peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja artinya menyetujui konsep-konsep yang merugikan rakyat tadi itu. Hidup mahasiswa, Allahu Akbar. Baik, silakan IMM, closing statement. Silakan IMM. Halo. Terima kasih. Mudah-mudahan
Yang pertama, hanya ingin memastikan lagi, karena beberapa pertanyaan saya yang ingin saya dengar tidak terjawab langsung oleh abangda saya. Mungkin nanti juga saya mengutip Pak Deputi juga bisalah menyampaikan kemudian apa yang diinginkan oleh IMM berkaitan kepastian kerja dan keberlangsungan kerja, di mana hubungannya dengan investasi yang sangat besar itu, berapa persentase yang kemudian akan menyerap tenaga kerjaan itu sendiri. Jangan sampai kita bangun tol, bikin pelabuhan, 2-3 tahun, habis itu pekerjaannya nganggur semua. Itu yang ingin saya garis bawahi begitu. Karena yang di padat karya sendiri, ketika berbicara tentang politik upah murah, semisal kontrak kerja 2 tahun, ketika sudah mulai masuk ke kontrak tetap, 2-3 hari bahkan satu minggu dirumahkan terlebih dahulu, minggu berikutnya baru dikontrak lagi. Kita tidak mau itu, karena itu bagi kami adalah tidak ada kepastian kerja dan keberlangsungan kerja. Maka harapan besar dari IMM adalah bagaimana kemudian pemerintah melalui BKPM yang kemudian hadir di forum ini bisa menguraikan hal tersebut. Jangan sampai investasi terus meroket, tapi penyerapan tidak ada. Yang ada hanya di padat modal, tapi tidak ada di padat karya. Begitu. Terus yang kedua, karena forum ini adalah forum yang berbicara tentang perwakilan dari intelektual, gen-gen intelektual, gen-gen kritis, maka saya ingin menyampaikan juga, mungkin mewakili dari milenial, inilah bentuk kepedulian milenial, yang kemudian saya ingin mengutip nyinyirnya dari Ibu Megawati, bahwa mana fungsi milenial, itu saya tafsirkan bentuk pemerintah harus perhatian terhadap milenial, jangan sampai ngerusak-ngerusak itu. Tapi hal-hal yang seperti inilah yang kemudian perlu dilibatkan dalam hal kongsi gen intelektual itu. Karena saya ngutip Presiden, ngutip Luhut Binsar Panjaitan, ngutip Pak Menko, komunikasi politik, pendistribusian terhadap akademis, terhadap Cipayung Plus itu nihil. Maka kemudian inilah yang kemudian kita lihat fungsi milenial di sini. Baik, terima kasih MM. Oh begitu ya? Ya. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Terima kasih. Silakan KMHDI closing statement. Tolong langsung substansi ya. Cek. Kalau ditanya substansi, saya langsung ke 3 poin aja. Yang pertama, kalau tadi Bang Bahlil bilang kita kawal PP-nya, mohon maaf Bang, kita masih tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi bukan tolak PP-nya. Yang kedua, Bang Bahlil bilang, ayo KMHDI ngadap nanti ke Bapak Menteri kita diskusi. Kami mau bilang, kalau bisa jangan di kantor kementerian, di sini aja Bang, di rumahnya mahasiswa. Nanti biar tidak ada stigma bahwa kita sudah dibelah semangka lah gitu. Yang terakhir, terkait dengan statement apapun dari kami, khususnya KMHDI Bang, kami sangat mengapresiasi niatan baik Abang untuk bertatap muka, terlepas perdebatan ini dibilang panas tidak panas, tapi setidaknya Abang sudah menunjukkan kepedulian dan juga berani bertatap muka dengan mahasiswa, meskipun yang lain-lain bilang anarkis tapi nggak pernah mau ketemu. Abang nggak pernah bilang anarkis tapi ketemu dengan mahasiswa. Terima kasih Bang. Ya. Terima kasih KMHDI. Silakan HMI closing statement. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terlupa tadi yaitu terkait CSR. Kebetulan CSR ini Undang-Undang 40 tahun 2007 dan sekarang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tolong dipastikan setiap investasi keuntungannya 10% untuk rakyat, Pak. Itu tanggung jawab sesuai perusahaan, nanti di PEPA-nya. Kemudian selanjutnya hari ini saya membawa bukunya Pak Erlangga, Merajut Asa. Judulnya menarik sekali, Membangun Industri Menuju Indonesia yang Sejahtera dan Berkelanjutan. Tapi tidak ada sedikit pun pikiran di buku ini saya lihat di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian untuk selanjutnya ada Undang-Undang Cipta Kerja, tapi kewajiban salah satu pasal kewajiban penggunaan 70% ABK warga negara Indonesia itu dihapuskan. Jadi ini pro terhadap pekerja atau tidak?
Kemudian yang terakhir sebagai closing statement, saya mengutip syairnya Rendra, ada yang berkata kami punya niat baik dan kami di sini bertanya niat baik saudara untuk siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih AMI. Silakan Himak Budi. Closing statement. Tes. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya apresiasi kepada abang kita, Kepala BKPM telah hadir pada kesempatan kali ini. Closing statement dari saya, memang benar banyak instrumen-instrumen yang menjadi alasan terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi yang tidak boleh dikesampingkan dan tidak boleh dilupakan adalah kepentingan rakyat dan kesejahteraan yang utama. Terus, jangan sampai rakyat menjadi korban atas kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat. Dan yang terakhir adalah sampaikan salam kita kepada pemerintah, khususnya para pimpinan, jagalah komunikasi yang baik dan dialektika kepada rakyat, karena rakyat adalah bagian daripada negara Indonesia. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Ya, baik, terima kasih. Terakhir silakan closing statement GMKI. Waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Baik, pertama abang yang kami banggakan, terima kasih sudah hadir bersama kita semua di sini. Tadi di awal saya sudah bilang ada harapan besar di abang kita ini. Di awal saya sudah sampaikan begitu. Jadi mudah-mudahan ini akan abang bawa dan sampaikan kepada Pak Presiden sekalipun bahwa mendengar kita dan oposisi, kan begitu. Atau sintesis kan itu. Oleh karena itu kepada abang kita perlu ada pembuktian terhadap apa yang abang sudah sampaikan. Itu. Jadi saya kira moderator juga tidak akan berani memberi kesimpulan siapa yang menang pada perdebatan ini, kan gitu. Moderator pun. Oleh karena itu perlu ada sintesis dan pembuktian setelah ini dengan alasan-alasan yang sudah disampaikan tadi. Itu nanti urusan lain itu, jangan ini. Nah, oleh sebab itu kesimpulan sementara dari GMKI, nanti metode Hegel itu kita pakai, tapi kesimpulan sementara kami menilai bahwa dari semua yang sudah kami sampaikan, satu, Undang-Undang Cipta Kerja catat hukum baik formil maupun material. Dua, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR nomor 1698 tentang politik ekonomi dalam rangka berdikari ekonomi. Ini kaitan dengan Trisakti dan nawacita Pak Jokowi. Ini harus ini Bang. Kemudian yang ketiga, tidak berpihak dan tidak melindungi pekerja dan pengangguran, serta tidak menjamin tercipta lapangan kerja yang layak bagi rakyat Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, baik, terima kasih. Demikianlah kegiatan debat kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator sebenarnya tidak menulis kesimpulan apa-apa, karena ekspektasi saya juga adalah Pak Bahlil bisa hadir bersama-sama dengan kita Cipayung sampai jam 4 subuh pagi untuk debat bersama. Karena Bapak merupakan alumni dari Cipayung, tetapi Bapak tidak bisa untuk bersama-sama dengan kita, tidak ada kepuasan juga di mata teman-teman OKP. Jadi semoga ada tindak lanjut dari kegiatan ini, semoga berikutnya Pak Bahlil juga ada kesempatan untuk bisa berdebat juga bersama dengan kita, debat yang lebih sesungguhnya. Oke, 1 menit Pak. Saya minta waktu 1 menit di moderator. Jadi begini, moderator punya tantangan ini berat sekali sebenarnya, jam 4 subuh. Cuman besok itu saya ada rapat pagi juga. Nah kalau boleh ajak saya diskusi, jangan malamnya hari kerja, besoknya hari kerja. Hari Jumat malam Sabtu, ayo mau di mana? Kita ngobrol. Itu nggak ada masalah deh. Jangankan sampai jam 4 subuh. Sampai jam 6 pagi pun sampai sarapan pagi, yang penting sama kamu, jangan sama yang lain gitu. Yang kedua untuk teman-teman ya, makasih banyak ya. Saya pikir ini forum yang luar biasa. Ini adalah bagian daripada ciri dari Cipayung. Jadi memang tidak perlu kita membuat kesimpulan. Yang penting adalah ada sebuah perasaan yang sama untuk membangun bangsa dan negara ke depan yang lebih baik. Terima kasih.
Baik, dengan demikian berakhirlah kegiatan kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada Pak Bahlil yang telah hadir pada malam hari ini, dan harapan kemudian semoga bisa ada kesempatan lagi untuk bersama-sama dengan kita. Dan terutama dan terlebih khusus terima kasih kepada kawan-kawan OKP yang telah bersama-sama juga pada malam hari ini untuk tetap berjuang bagi negara dan tanah air, untuk menentang tetap Omnibus Law agar tidak terrealisasi tapi sudah diketuk apalah daya. Demikian, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom.